Ali pulang nih. Survivor sudah ditemukan gitu Ganti. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau menurutku, berdasarkan pengalamanku, aku yakin Mas Ali ini tidak bertahan di hari pertama dia dinyatakan hilang. Itu berarti tersesatnya gitu lumayan jauh ya? Jauh. Harusnya nih gimana gitu? Kalau pas Jadi itu? kan dia tuh harusnya misalnya lurus nih, lurus ke arah Pelawangan gitu kan, ke arah pos 9. Dia melenceng ke kanan. Melenceng ke kanan gini ya kan. Dia masuk jurang. Pas mereka terpisah di wawancara itu, Mas Himawan kan sempat ketiduran. Itu mendengar suara di bawah ya kan. Itu kayak manggil. Iya. Terus ditengok katanya. Tapi kok nggak ada gitu kan. Ternyata Mas, semua informasi itu tentang mohon maaf katanya mereka percobaan, kemudian mereka membawa Himawan membawa pisau ya kan untuk untuk menghabisi si Ali. Ternyata itu datang dari 2 orang indigo. Pemirsa, Syafiq Ridan Ali Razan, seorang remaja asal Magelang, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan setelah 17 hari dilaporkan hilang di Gunung Slamet. Monitor ya. Li. Ini ayo Li. Ali. Oh. Ali pulang nih. Survivor sudah ditemukan gitu Ganti. Alhamdulillah ya Allah. Berita hilangnya Syafiq Ali dan Himawan di Gunung Slamet itu memang viral banget di sosial media. Ketika pencarian dilakukan sampai hari ke-7, lalu dicari lagi sampai hari ke-17. Nah, waktu momen-momen itu guys, ketika pencarian, banyak sekali spekulasi liar dari netizen tuh muncul ketika pencarian itu dilakukan. Banyak juga yang DM gua, terus mention supaya RJL itu segera membahas kasus ini. Tapi ya jujur guys, bahwa gue nggak pengen buru-buru, nggak pengen juga ikut arus agar semuanya itu dapat lebih objektif dan juga netral. Bahkan spekulasi liar itu masih ada setelah almarhum itu beritanya kemarin sudah ditemukan. Yang tentunya sebelum video ini dimulai juga kita doakan ya, semoga almarhum Ali dapat diterima di sisinya. Hari ini gue kedatangan Lahar Bara yang kemarin itu sempat viral dan dicari-cari di TikTok. Halo Mas Lahar. Halo Mas Fajar. Makasih Mas sudah jauh-jauh dari Jogja nih datang ke Magelang ya. Oke, aman-aman. Dirimu kemarin kan sempat viral, sempat dicari sama netizen di TikTok ya. Awalnya tuh dapat kabar hilangnya 2 pendaki itu gimana Mas? Sebenarnya aku itu sampai trauma kemarin Mas. Trauma setiap hari buka DM itu isinya cuman Mas Lahar, bantu Ali gitu kan. Di WA, terus kemudian ya di TikTok, di Instagram, semua isinya itu. Suruh bantu. Sedangkan aku itu waktu itu memang belum siap gitu loh. Belum siap untuk bantu ya. Ada tetangga yang meninggal, pokoknya banyak hal yang membuat untuk tidak bisa membantu itu loh Mas Fajar. Awalnya itu kan. Terus aku mainlah ke Turgo aku. Main ke Turgo. Iseng-iseng aku live TikTok kan, nggak pernah aku namanya live TikTok kan. Iseng-iseng lah aku live TikTok. Ternyata rame itu yang nonton. Rame yang nonton sampai ribuan yang nonton. Kok komennya suruh ke Slamet semua kan. Mas bantu Ali. Ada yang bantu adikku Mas. Bantu ponakanku kayak gitu kan. Terus wah mulai pikiran kan mulai nggak enak kan. Terus di situ tuh ada Mas orang WA, komen, Mas
kalau kesulitannya dana, awalnya gitu kan, kita siap bantu katanya. Siap bantu ya, aku pikir bercandaan aja kan, karena dana, kenapa dana ya? Karena kan itu operasi SAR-nya kan udah tutup itu kan. Kemudian mau dilanjutkan operasi mandiri, otomatis semua kebutuhan logistik, operasional, itu kan harus dibiayai oleh ya siapa yang berangkat gitu loh. Terus kebetulan kok ini ada orang, aku cek juga tuh mas akunnya. Akunnya kayak bukan fake akun, aku gitu kan. Dia menawarkan sejumlah uang untuk dijadikan ini amunisi, untuk dijadikan biaya operasional untuk Opsar mandiri di Gunung Slamet. Nawarin dirimu nih? Nawarin aku. Terus akhirnya kan DM-an tuh, lanjut ke DM. Terus dia itu sampai udah ngeluarin angka mas. Mas kita siap bantu 200 juta untuk operasional teman-teman di Gunung Slamet gitu kan. Tolong lanjutkan Opsarnya Mas Ali gitu. Wah beneran nggak ya? Aku kan gitu kan. Akhirnya aku buatlah satu grup WA di situ mas. Aku buat grup WA yang isinya itu teman-teman relawan. Jadi kayak pentolan-pentolan relawan di Jawa Tengah itu aku masukin tuh, terutama anak-anak Basecamp. Ada dari Basecamp Sindoro, Prau, terus Sumbing, Merbabu, Merapi, Lawu itu kan. Aku masukin ke grup itu. Masuk ke grup. Kemudian di situ ada juga yang katanya donatur itu, ya kan, yang mau jadi donatur itu 3 orang, masuk ke grup juga. Akhirnya kita mulai membuat skenario di situ. Awalnya gitu, Mas Fajar. Itu di hari keberapa, Mas? Aku kesana itu tanggal 10. Berarti udah hari keberapa itu tanggal 10? Oke, udah lewat dari 7 hari lah ya? Udah lewat. Soalnya terus terang aku memang kurang tertarik ya. Waktu itu kurang tertariknya satu, teman-teman udah banyak sekali kan. Teman-teman relawan di Gunung Slamet udah banyak sekali. Kemudian kalau dari Boyolali ke Gunung Slamet kan lumayan tuh. Ya 5 jam, 6 jaman kan. Terus kebetulan tetangga itu juga ada yang meninggal. Lah kalau di kampungku itu kan sampai 7 harian gitu kan baru bisa gerak gitu. Ya lagi lumayan lah urusan waktu itu lah. Lagi ribet, memang lagi ribet. Terus tangga aku ingat persis mas, hari Jumatnya. Kita inilah briefing di grup itu. Briefing sama teman-teman teman-teman tadi yang ketua-ketua relawan itu. Ini gimana nih? Ada donaturnya udah di sini semua aku gitu kan. Mengakunya itu mereka dokter-dokter lah dari ibu kota, 3 orang ini. Dari ibu kota? Ibu kota. Orang Jakarta ngakunya ya. Terus teleponan juga loh mas, gendeng loh ini. Cewek cowok? Cewek. 3 orang. Teleponan juga, kita buat WA grup. Terus masuk ke grup itu, di situ tuh kayak memang aku pengen terbuka ya. Pengen terbuka, jadi aku kenalkan lah sama teman-temanku itu kan. Oh ini... nanti Pak Dodo itu Basecamp Sindoro, Pak Dodo ini bagian keuangan mbak, aku gitu kan. Jadi nanti semua pendanaan lewatnya Pak Dodo, aku gitu. Terus ini siapa ini, tak kenalin lah mas di grup itu kan. Jadi memang kayak aku nggak nyangka kalau itu tuh bohongan mas. Akhirnya, jadi ceritanya itu memang rumit mas. Habis itu, oke lah kita berangkat semua itu di hari Minggu. Tanggal 10, malam minggu atau hari minggu, kita berangkat. Kita berangkat, yang dari Temanggung berangkat, kemudian yang dari Merbabu, pokoknya semua yang di grup tadi itu berangkat. Kenapa kita seyakin itu kan kita nggak bakal kekurangan amunisi ya kan, nggak bakal kekurangan semuanya lah. Sampai aku itu mas, karena memang ini operasi SAR yang kita rancang dengan baik ya waktu itu. Kita itu nyiapin sampai namanya pos aju. Di pos 5 itu mau kita buat pos yang benar-benar proper. Malam minggu itu kita pesan solar panel. Jadi buat nanti
suplai energinya kan, biar teman-teman nggak usah naik turun. Kita pesen repeater portable. Kita pesen tuh solar panel 12 juta berapa, pokoknya banyak itu. Kita udah pesen semua, Mas. Dan Tapi ini belum dibayar sama sekali ya dari awal. belum, baru teman-teman kan. Akhirnya malam minggu aku sampailah base camp tuh, hari minggu malam minggu. Sampai base camp Bambangan, kita briefing, ya kan sama teman-teman kita briefing. Ini tuh ceritanya berangkat dari Jogja itu 2 mobil kan. 2 mobil, aku sendiri, terus 3 donatur ini juga sendiri gitu kan. Ini kita selesai briefing kok nggak sampai-sampai gitu kan. Kok nggak sampai-sampai lah orang ini gitu. Terus jam 11-an malam telepon ini 3 dokter ini. Mas, bisa nyusulin kami ke bawah enggak? Ini kami kena begal katanya kan. Kami kena begal gitu. Panik lah seposko itu. Seposko Bambangan panik kita. Wah, donatur kita dalam pikiran kita ya, bawa uang cash 200 juta, perempuan semua, 3 orang, tengah malam kena begal. Panik kita, Mas. Panik, kerahkan semua itu teman-teman Bambangan. Ada yang nyusur, pokoknya semua jalur itu sampai ya sekitar 20-an kilo. Kita sisir semua, nomornya nggak aktif semua itu. Kita sisir semua, terus nggak ada, orangnya nggak ada. Nomor kita hubungi nggak bisa, nomor kita hubungi nggak bisa, ya kan. Terus ada satu akun TikTok, DM dia. DM, ini teman-temanmu kami culik, kayak gitu. Donaturmu kami culik. DM kayak gitu. Aku turutin dulu lah ini. Apalah ini, dia mau ngapain itu kan. Aku turutin. Tapi ternyata orang ini kurang pinter. Yang DM ini nanti aku tunjukin, Mas. Kurang pinter dia. Kurang pinternya apa? Foto profil akunnya itu memakai foto yang aku upload ke grup, di mana grup itu isinya hanya kami berempat. Aku dan 3 dokter itu, 3 donatur. Artinya sudah bisa dipastikan bahwa yang membuat akun itu di antara 3 orang ini. Jadi waktu itu aku tahu lah arahnya, mungkin dia mau minta tebusan atau apa, aku tahu arahnya. Tapi aku nggak langgati, Mas. Karena apa? Dari satu bukti itu aja aku udah menyimpulkan bahwa ini tuh orang yang sama. Jadi intinya dia pakai foto profil, foto Merapi, ya kan? Foto itu ada 4. Tidak mungkin aku memakai foto untuk story kan? Itu foto yang paling jelek di antara 4. Tapi yang dia jadikan foto profil itu foto yang paling jelek. Jadi satu momen tapi 4 kali aku foto itu loh. Dari situ aku udah langsung tahu, Mas. Oh ini penipuan atau gitu. Dari situ aku udah langsung tahu. Cuman bebanku, Mas, waktu itu. Coba Mas Fajar bayangin. Aku ngumpulin teman-teman relawan Sejateng. Ya kan, ratusan orang yang dimana mohon maaf mereka berangkat ada yang nggak punya uang saku, tapi mereka masih semangat, ya kan. Terus aku menjanjikan ke mereka bahwa ini nanti semua operasional Akan diganti, dibayar. akan ditanggung oleh donatur. Terus tiba-tiba ini nggak ada, Mas, donaturnya. Apa nggak stres aku waktu itu kan? Itu berarti si dokter udah nggak bisa dihubungin lagi? Nggak kemarin? bisa, udah nggak bisa dihubungi lagi. Buat apa ya maksudnya? Nah itu aku sampai hari ini nggak nemu. Makanya dulu sempat nyaring kan? Ini kenapa nih kok dikacaukan gitu? Iya. Gitu ya. Ya jadi memahami nih ternyata kondisinya kayak gini. Jadi aku tuh kayak sama teman-teman itu ya kita diem-dieman, Mas. Terus terang aku nggak kehilangan muka kan aku. Di depan teman-temanku kehilangan muka. Terus mereka tidur semua, aku juga tidur lah malam itu kan. Paginya, Mas, aku itu dibangunin sama temanku Guntur Geni kan.
Bre bangun. Wah aku nggak enak mas, aku ini sih ya udahlah, aku yang salah, aku yang harus bertanggung jawab, aku gitu dalam hatiku kan. Udah kumpul itu teman-teman di depan posko, bikin kopi dulu katanya. Bikin kopi aku, yo wes aku duduk di situ ngerokok ngobrol sama teman-teman. Terus itu mas yang bikin aku kayak sehebat itu teman-temanku tuh di situ. Mereka langsung ngomong, Bre, ini bukan kamu yang salah. Kamu cuman korban. Ada nggak ada uang, kita lanjutkan pencarian Ali. Mereka gitu kan. Nanti kita ngamen. Mbah Guntur, itu seniorku kan. Mbah Guntur sampai bilang itu nanti kita ngamen. Mau ngamen di TikTok, mau ngamen di mana, kita ngamen untuk nyari dana. Wah, aku tuh kayak langsung, ternyata teman-teman gue itu masih membela aku gitu loh. Dan support juga. Dan support, karena apa? Mereka tahu kejadiannya persis gitu. Jadi dari awal memang nggak ada yang aku tutup-tutupi sama teman-teman. Jadi awal mula bisa keselamat itu Mas Fajar. Akhirnya setelah itu langsung ini, menelusuri Iya. jejak almarhum Ali. Iya, jadi sebenarnya 3 hari sebelum aku berangkat ke sana, 3 hari ya, aku kan udah ngirim tim asesmen aku. Jadi aku udah ada tim di sana, Mas Trianto Bolang itu memang dari dulu Mas, setiap di daerah bencana, kemudian operasi SAR itu selalu aku jadikan tim asesmen, duet sama satu lagi Mas Adit. Jadi Mas Adit itu bagian yang olah data dan lain-lain, Mas Bolang bagian yang nyari informasi kayak gitu. Jadi sebenarnya 2 hari sebelum aku di sana, mereka udah gerak, udah ngumpulin data, terutama data-data awal ya, kronologinya seperti apa. Kemudian aku juga koordinasi sama teman-teman Basarnas. Kebetulan Mas Dani kan, ketua poskonya Mas Kasino Dani, koordinasi minta data dari Basarnas seperti apa. Ya buat bekal, jadi buat bekal tim baru ini untuk bekerja. Info awal apa sih yang didapat waktu mau menelusuri itu? Nah, info awal, sejak awal sebenarnya itu udah ada info awalnya bahwa siapa Mas Ali dan Himawan itu tersesat, ya kan, di antara kawasan Pelawangan sampai Puncak. Sebelah kanan jalur pendakian, kalau dari atas, sebelah kanan jalur pendakian. Artinya itu di sekitaran Gunung Malang kan gitu kan. Di arah ke Gunung Malang. Dan ini tak kasih lihat Mas Fajar, aku ada grup namanya tim asesmen. Ini tak kasih lihat ya. Makanya kadang aku harus kalau sesuatu yang nggak ada buktinya itu susah nanti kan. Kita hasil asesmen kita itu ini Mas. Maaf Mas, boleh agak naik. Itu tanggalnya ada ya kan. Iya. Oh ini nih guys. Ya. Jadi hasil asesmen kita itu, ini di hari Sabtu sebelum aku berangkat. Himawan tuh, almarhum Ali itu kita curigai berada di sini, lokasinya. Dan ditemukannya Mas Fajar. Ditemukannya. Sebentar, saya ada lagi. Atau nanti buat insert juga boleh kan ya? Oke. Ditemukannya itu, ya di lokasi yang ditandai itu. Titik itu. Di titik itu. Jadi memang nggak mungkin ya akurat di satu titik yang sama, nggak mungkin. Tapi arahnya itu sama semua. Jadi kan kebetulan kayak teman-teman Celeng Rescue, teman-teman Grasindo, teman-teman Basecamp itu memang dari hari pertama udah di sana. Jadi mereka udah punya banyak data. Pas sudah ketemu pun aku tanyakan Mas, loh ini tuh masuk mapping kita loh, aku gitu kan. Tapi kenapa nggak dicari ke sini aku gitu kan. Ternyata berdasarkan pengakuan teman-teman, itu tuh udah di situ Mas. Cuma di atasnya gini. Oh. Jadi mereka nggak turun ke dasarnya. Udah berhari-hari itu. Iya, terus kita coba buka kan. Coba buka peta penelusuran kan kita selalu tracking GPS-nya kan, teman-teman. Ya memang udah di situ. Cuman ini di atas jurang, almarhum di bawah jurang, gitu aja sebenarnya. Oke. Jadi lokasinya udah tepat. Tapi pas di lapangan Mas Lahar sempat ketemu sama Himawan ya? Enggak. Nah ini menarik ini Mas.
kita udah masuk ya ini ke apa sebenarnya yang pengen aku sampaikan. Jadi aku hari kedua di sana. Aku sempat ditelepon Adit, timku itu. Pak, nanti ini L ya kata. L itu aku nggak tahu siapa kan. Nanti Mas L mau ketemu Pak, mau ketemu. Terus sama Mas Himawan, satu lagi sama Mas gitu. Itu siapa Dit? Aku gitu kan. Ternyata L itu inisial untuk akun medsosnya itu kakak kandung Mas Ali. Kemudian kalau Himawan aku tahu lah ya. Iya. Kemudian sama anak indigo itu. Oke. Itu dijadwalkan pengen ketemu aku. Oke, aku gitu. Aku tunggu sampai jam 12 malam. Aku tunggu sampai jam 12 malam. Mana nih orang gitu kan. Terus aku akhirnya kan dikasih tuh nomornya Mas L itu. Kita komunikasi. Iya Pak. Iya Mas, nanti Mas ini baru di Polsek gitu kan. Baru di Polsek sama Himawan sama nanti kita langsung nemui Mas Lahar kayak gitu. Aku tunggu ternyata nggak datang. 3 kali Mas. 3 kali janjian untuk ketemu ini nggak pernah bisa ketemu ini. Sama Mas Himawan sama Mas L itu. Akhirnya aku dikasih lah video pas wawancara dengan Himawan. Dikasih sama teman-teman kan. Ini video terbaru wawancaranya. Jebret, dikirim, itu ada 3 video. Ketemu sama Ali. Sampai ketemu itu tiba-tiba ada suara panggilan. Sampai ke tengah itu masih gimana? Kamu Masih ingat nggak apa kiri kananmu atau depanmu ada apa gitu? Kamu masih ingat? Aku lempar ke Adit, Dit bikin transkripnya aku gitu kan. Kan enak dibaca gitu loh. Bikin transkripnya, bikin perbandingannya aku gitu. Perbandingan dengan video-video yang sudah beredar. Akhirnya kan dibikin itu, dibikin. Memang dari beberapa kesaksian yang kita bikin transkripnya itu sama, serupa tapi tak sama. Jadi serupa tapi tak sama. Maksudnya gini, kayak poin-poin tertentu memang dia sama semua ya, paling beda jam itu kan wajar ya, beda jam, terus kemudian beda arah gitu. Tapi ada di beberapa poin krusial ini berbeda. Contoh, di video pertama Mas Himawan itu menyebutkan bahwa dia tersesat ketika turun dari puncak ke arah kanan jalur pendakian kan gitu. Lah di video kedua ini dia menyebutkan bahwa dia tersesat dari arah puncak ke arah kiri jalur pendakian kan gitu. Kan pusing ya Mas. Ini yang benar kiri apa kanan gitu kan, yang benar kiri apa kanan. Terus kemudian kita coba konfirmasi. Ternyata yang benar kanan. Tapi kan hal-hal kayak gini mengacaukan kita yang di lapangan kan. Apalagi saya kan bagian operasi, bagian asesmen yang ngatur strategi pergerakan teman-teman akan seperti apa gitu kan. Tapi wajar nggak sih untuk seorang pemula gitu ya? Ketika emang ya dia nyasar, dia juga bingung juga kiri apa kanan waktu itu. Wajar. Sangat wajar. Wajarnya gini, satu pasti mental kan. Mentalnya pasti down. Kemudian juga kondisinya waktu itu kan dia bukan hari pertama kan. Udah di hari kedua kan, hari kedua dengan banyaknya drama, bahkan mulai naik saja itu udah penuh drama itu kalau di hasil wawancara itu. Mas Ali mulai lepas dari hutan pinus sekitar pos 1, itu sudah sering terjatuh, terpleset, terjatuh, kemudian dibantu berdiri sama Mas Himawan. Kemudian pas di pos 2, Mas Ali sholat, katanya sampai dia kaku gitu kan, mematung gitu, sampai harus ditabok, ditegur gitu, terus naik, pas turun ada drama lagi, mereka sempat cekcok. Nah, bahasa ini loh, sempat cekcok, ini kan kemarin langsung berkembang kan itu.
berkembang kemana-mana. Sempat cekcok dengan Mas Himawan. Ternyata cekcoknya itu ya biasa toh sama temen, cuman kayak eyel-eyelan gitu loh. Mas Himawannya menyampaikan cekcok yang seakan-akan orang awam akan, ya semua orang pasti akan menganggap ini tuh berantem kan gitu kan. Cekcok, terus drama tukeran sepatu itu juga kan. Sempat rame itu kan. Aku buat satu postingan di medsos. Masih sampai hari ini postingannya. This is my game, saya bilang kayak gitu kan. Karena ya dunia SAR kan memang dunia aku kan. Kayak ya udah ini tuh permainanku, kayak aku main Mobile Legends, kayak aku main catur kayak gitu kan. Biasa memecahkan masalah kayak begini. Iya, udah biasa dengan hal seperti ini kan. Aku tuh awal bertanya-tanya, Mas. Kok bisa ya ini tuker-tukeran sepatu? Terus kemudian yang bikin chaos tuh ini sebenarnya. Awal mula chaos tuh ini, Mas. Ini udah kami rangkum, udah jadi satu arsip. Awal mula kenapa chaos? Semua orang menyudutkan siapa? Mas Himawan tuh awal mulanya dari postingan-postingan seperti ini. Ini ada timelinenya tanggal berapa. Ini kan dibikin-bikin kayak gini sama timku. Nih. Jadi sampai akhirnya dia bikin story di medsos. Bentar, nih. Awal mula chaos tuh postingan ini. Oh iya. Jadi saya pengen publik itu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bukti ya kan, tidak hanya ini bukan asumsinya lahar gitu loh, tapi ini ada buktinya gitu kan. Siapapun orang ketika melihat postingan seperti ini ya kan, yang notabene diposting oleh kakak korban, pasti akan punya pikiran jelek. Siapapun itu. Ini salah satu fotonya dia tukeran jaket. Setelah kami klarifikasi, ternyata foto ini adalah foto di Gunung Sumbing. Beda. Bukan foto di Gunung Slamet. Tapi bukannya aku belain si kakaknya ya. Wajar nggak? Maksudnya lagi pusing, adanya kayak gitu. Sehingga akhirnya mungkin ada pembisik-pembisik, jadi narasinya juga kemana-mana gitu. Nah, akhirnya kan kita lari ke sana kan. Apakah si L ini berdiri sendiri dengan sadarnya ya kan, membuat statement-statement seperti itu, atau si L ini punya pembisik nih, atau si L ini punya sumber data yang dia yakini benar, gitu kan? Akhirnya kita makin liar itu, Mas. Kami tim makin liar, kita makin penasaran kan, jatuhnya. Masa iya sih si L berani menuduh, walaupun tidak secara langsung ya, tapi kan si L berani menggiring opini masyarakat bahwa seakan-akan adiknya ini menjadi korban kejahatan, kan gitu. Seakan-akan hilangnya Ali itu adalah sebuah kesengajaan. Dapat info dari mana? Ini waktu itu ya? Dapat info dari mana kan gitu. Kalau aku sederhana, Mas, waktu itu. Ini kakaknya, otomatis valid nih info, ya kan? Oh, ini menurut asumsimu? Asumsi awalku gitulah. Satu, dia kakak kandungnya, yang kedua dia berani bikin seperti itu di medsos. Artinya valid nih aku gitu kan. Ya kebawa kan aku. Terus kemudian kan juga sempat komunikasi, sempat teleponan juga sama kakaknya ini. Menceritakan bla 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 bla, tapi kalau telepon kan aku tidak bisa membuktikannya kan. Tapi dia juga sempat chattingan. Dia ceritakan di situ. Dari mana toh sebenarnya sumber informasinya, ya kan? Siapa pembisiknya sehingga dia berani mengeluarkan statement atau berani mengeluarkan opini seperti itu gitu. Dan itu ketemu semua oleh tim kami. Tidak ada satupun yang luput. Menurutmu dari mana? Ini adalah rangkaian chattingan antara timku, Mas Adit, dengan L, kakaknya Ali. L ini, dia Mas Fajar bingung mungkin karena bahasa Jawa kan, tapi kan tadi sebagian udah aku cuplikan kan.
si Adit ini dia komunikasi intens dengan akun yang bernama L ini. Komunikasi intens, terus ditanya-tanyalah sama Adit. Ternyata Mas, semua informasi itu tentang mohon maaf katanya mereka percobaan bundir, kemudian mereka membawa Himawan membawa pisau, ya kan, untuk untuk menghabisi si Ali. Ternyata itu datang dari 2 orang indigo. Oh, itu kan netizen juga pada komen kayak gitu kan, maksudnya. Komen-komen, wah ini mencurigakan nih gitu. Coba dibongkar gitu. Oh, jadi itu info dari Indigo. Dari Indigo. Ada 2 orang indigo yang di sana yang memberikan informasi itu. Dan itu terkonfirmasi lewat chattingan ini semua, lewat bukti digital ini semua. Bahkan aku coba speak up kan Mas. Aku coba speak up di postinganku di TikTok. Begitu aku speak up itu, DM-nya si L ini ke Adit dihapus semua. Tapi kan kita udah capture sebelumnya. Oh, udah screenshot. Kita udah screenshot. Jadi memang sebelum aku speak up, kita udah amankan semua barang bukti. Nah, ini mungkin yang harusnya paling penting nih si Mas Lahar ya, bahwa pada akhirnya ya ketika jenazah ditemukan ya memang karena faktor tersesat begitu ya. Iya. Tidak ada tuh tadi yang tudingan-tudingan, komen-komen banyak sekali dari netizen itu nggak ada. Yang bahaya Mas kemarin, ketika jenazah ditemukan, ada teman-teman kita yang membuat statement bahwa korban ini baru meninggal sekitar 4-5 hari. Wah, itu bahaya sekali, kan langsung liar itu asumsinya kan. Padahal itu udah di hari keberapa? Ke-15 ya, ke-17 dari pendakian. Tapi dia baru ditemukan 4-5 hari. Kan netizen langsung menghakimi kami Mas. Kemana aja tim SAR? Ya kan? Artinya kalau kalian 6 hari lebih cepat, Ali masih hidup. Ya kan? Jadi netizen itu menghakimi tim SAR lambat nih. Kalau saja 5 hari lebih cepat, Ali masih hidup. Wah, itu diserang Mas. Kami diserang, terutama aku Mas, diserang habis-habisan. Aku jawab, kalau menurutku yang berhak mengeluarkan statement hari keberapa Mas Ali meninggal itu nanti adalah forensik, ya kan, dalam hal ini kepolisian atau nanti Basarnas. Tapi kalau menurutku, berdasarkan pengalamanku, aku yakin Mas Ali ini tidak bertahan di hari pertama dia dinyatakan hilang. Akhirnya sore harinya kemudian kan muncul tuh press release resmi yang menyatakan bahwa Mas Ali meninggal 15 hari yang lalu. Wah, lega itu Mas aku. Mas, ini mungkin kita bahas pada saat kejadian hilangnya Ali gitu ya dan Himawan. Jadi aku pernah ngobrol gitu sama Himawan bahwa ketika dia lagi sendirian gitu, ini posisinya udah nggak sama Ali, ini udah terpisah gitu. Ketika dia di atas itu, dia ngedenger si almarhum itu teriak 2 kali itu kayak manggil namanya gitu. Nah tapi pas ditelusurin ke bawah, nggak ada gitu. Iya, jadi di hasil wawancara terakhir yang aku punya ya, yang udah kita bikin transkripnya juga. Itu pas hari kedua atau hari ketiga mereka tersesat. Mereka kan sempat di situ mau headlampnya terjatuh ya kan. Yeah. Terus dia mau ngambil P3. Ada drama-drama itu kan, mereka sampai tukeran sepatu agar Mas Ali ini karena sering terjatuh, Mas Himawan menganggap bahwa sepatunya ini licin. Kemudian ditukar biar dia nggak jatuh terus-menerus, itu kan ada itu. Di wawancara kan ada. Pas mereka terpisah, di wawancara itu, Mas Himawan kan sempat ketiduran. Kemudian ketika bangun sekitar jam 2, ada semua sebenarnya ya, timeline-nya itu ada semua. Itu mendengar suara di bawah, ya kan? Itu kayak manggil. Iya. Manggil apa ya, panggilannya itu bukan Himawan gitu, bukan kok. Panggilan namanya dia lah. Pokoknya manggil gitu loh, terus ditengok katanya. Tapi kok nggak ada gitu kan.
Terus dia naik lagi, katanya terdengar lagi tuh suara manggil. Ditengok sampai dicari ke bawah, tapi nggak nemu juga gitu kan. Akhirnya Mas Himawan itu kan berjalan itu. Iya. Berjalan keluar dari situ, terus sampai singkat cerita dia paginya ya kan bisa ketemu dengan pendaki. Hal pertama yang ditanyakan adalah ada nggak sih info orang hilang, katanya gitu kan, kurang lebihnya gitu kan. Iya. Dia terus menanyakan, mungkin yang dimaksud dia sendiri kan, karena dalam kesaksiannya itu kan Mas Ali ini mencarikan bantuan untuk Himawan. Pikirannya dia udah ketemu. Iya, jadi pikirannya Mas Himawan, Ali ini udah ketemu sama tim penolong. Nah, yang akan ditolong itu dia, kan gitu kan dalam pikirannya. Ternyata setelah ketemu dengan teman-teman SAR, justru kebalik ini. Yang ditemukan Mas Himawan, yang dicari justru jadi Ali. Dirimu sempat dengar juga berarti ya kisah komplit Mas. Kisah suara itu sempat didengar sama Himawan gitu. Ya. Itu berarti tersesatnya gitu lumayan jauh ya? Jauh, lumayan jauh. Nantilah buat insert nanti aku kasih mapnya ya, aku kasih capturean mapnya jauh Mas. Harusnya nih gimana gitu? Kalau pas jadi itu, kan dia tuh harusnya misalnya lurus nih, lurus ke arah Pelawangan gitu kan, ke arah pos 9. Dia melenceng ke kanan. Melenceng ke kanan gini ya kan, dia masuk jurang. Itu berarti masuk jurang? Nah, itu jadi matching sama kesaksiannya Himawan. Ya kan, yang menyatakan dia di bawah jurang gitu kan, terus senternya terjatuh. Itu kan jadi kayak matching gitu kan. Terus pas ditemukannya, nih, saya tuh sebenarnya punya foto-foto korban pas ditemukan, tapi ini bukan untuk diperlihatkan ya Mas ya. Ini kan penemuannya ini kan kayak ini sepatu dan handphonenya. Sepatu handphonenya terlepas, ini posisinya seperti ini. Oh, ini almarhum. Iya, ini belum disentuh Mas, nggak boleh kan. Ya. Jadi sebelum didokumentasikan itu kan tidak boleh disentuh kan kalau jenazah itu. Jadi memang dia di bawah tebing, di bawah jurang. Tapi posisinya dari terakhir itu pisah sama Himawan dekat apa jauh lagi? Jauh, dan kunci sukses penemuannya itu kan Mas Himawan. Berdasarkan teman-teman yang di lapangan ya. Karena kebetulan timku juga ada 13 orang yang evakuasi. Jadi memang bukan timku yang menemukan, tapi yang evakuasi itu timku ada 13 orang di sana. Mereka kan cerita itu. Cerita mereka yang packing, mereka yang ambil kan. Mereka cerita. Jadi posisi ditemukannya itu memang benar-benar di bawah jurang. Dalam posisi memang kalau kita lihat, teman-teman lihat di TKP itu memang dia terjatuh karena di situ ada 2 pohon cantigi yang rantingnya patah, terus mereka rekonstruksi ini berarti jatuh dari atas, tergelincir, menimpa pohon itu, kemudian kan kakinya patah, kepala membentur ke batu kan gitu kan. Jadi memang lokasinya itu agak jauh dari jalur ya sekitar 500-600 meter. Nah, petunjuknya adalah Mas Himawan. Jadi Mas Himawan di hari ke berapa itu ya, 1 hari sebelum penemuan, itu kan diajak naik ke atas kan sama teman-teman SAR di Pajaya, teman-teman Wanadri, diajak naik ke atas untuk rekonstruksi ulang tuh, menunjukkan di mana sebenarnya kamu terpisah kan gitu kan. Terus ditunjukkanlah sama Mas Himawan itu. Jadi bukan atas petunjuk indigo, itu bukan. Tapi kan kalau di media, wah ini penemuan Ali ini karena petunjuk indigo kan gitu kan. Glorifikasi indigo ini bagiku meresahkan Mas. Mas Fajar udah aku kasih lihat faktanya. Justru indigo ini yang membuat framing liar di netizen pada ngarah ke Himawan sebagai tersangka. Padahal bukan. Ini yang parah. Tapi gimana Mas, menurutmu ketika misalnya, ini kita kan pelajaran juga buat kedepannya gitu ya. Dan saya juga sebenarnya nggak nyalahin juga ya, maksudnya nggak nyalahin ketika misalnya ada pihak keluarga, kerabat itu memang
bener-bener lagi, ya kan itu lagi apa ya, ketika bingung keluarganya hilang itu kan mungkin emosionalnya, Segala mentalnya cara, gitu ya kan. kan. Gimana caranya supaya bisa dapet deh gitu kan, pasti kan. Nah baiknya tuh gimana gitu Mas? Ketika misalnya ada tadi ya, misalnya Indigo bilang ini kayak begini gitu, menurutmu gimana? Gini Mas, jadi kalau SAR, teman-teman SAR, itu kan bekerja berdasarkan data, ya kan, fakta, olah TKP, ya kan berdasarkan itu kan. Jadi mereka nggak akan mungkin make kira-kira, mohon maaf, ramalan mereka nggak akan pakai Mas. Jadi benar-benar berdasarkan olah TKP, kemudian by data semua, kesaksian korban itu kan paling penting kan, kesaksiannya seperti apa. Itu kita wujudkan dalam sebuah peta pergerakan akan seperti apa. Dan area itu dari awal memang udah menjadi area target pencarian gitu loh. Nah, ke depan ya harapanku buat netizen, buat warga Indonesia ya kan. Saya itu cuma takut satu hal Mas. Di kemudian hari pencarian orang hilang itu dasarnya make indigo, make peramal, kan bahaya Mas. Bayangkan, misal ada orang hilang di Merapi, ya kan. Terus si peramal ini dia tidak tahu tuh seperti apa Merapi. Kemudian dia menyampaikan, wah ini hilangnya di hulu Kali Boyong, misal. Kemudian karena masyarakat ini udah percaya dengan peramal ini, masyarakat nekan Mas. Publik nekan ke tim SAR. Ini loh, Mbah Gelas, anggap Mbah Gelas ya. Mbah Gelas ini udah menunjukkan kalau korban ini di hulu Kali Boyong. Kenapa kalian malah nyarinya ke Pasar Bubrah gitu kan? Wah ini tekanan publik makin besar, akhirnya kayak kita itu ngelegani publik ya kan. Kita cari ke Kali Boyong dan saat itu Merapi erupsi misal. Apa nggak habis Mas tim SAR? Selesai semua. Makanya ini benar-benar dua hal yang tidak bisa dijadikan satu. Seharusnya yang terbaik, kalau orang-orang tokoh-tokoh spiritual kayak gitu, membantu pencarian itu dengan berdoa. Kayak memimpin doa, ya kan? Sesuai kepercayaannya. Iya, sesuai kepercayaan mereka. Ayo kita doakan, semoga korban cepat ditemukan. Semoga tim SAR diberikan kekuatan, kesehatan, ya kan. Kalau itu aku oke Mas. Mau ada 1000 kiai, 1000 ahli, spiritual pun yang membantu, aku oke. Tapi ketika arahnya sudah memberikan ramalan-ramalan, ini di sini, ini di sini, ini di sini, nggak bisa. Itu nggak bisa. Iya. Jadi makanya ini kenapa seorang Lahar Bara keras gitu ya, ketika membahas Indigo, terutama pada kasus kemarin hilangnya almarhum Ali gitu ya. Ya kalau ini gue setuju sih guys, dalam arti ketika kita kan mencari harus dengan data, dengan orientasi gitu ya. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan gitu, ketika misalnya ada orang mau diskusi ya boleh aja gitu. Tapi jangan dijadikan pedoman dasar gitu, karena kan bahaya juga ketika nggak tahu medannya, nggak tahu lapangannya begitu kan. Jangan sampai justru pencarian ini nimbulin korban baru gitu. Itu yang harus dipikirin juga teman-teman. Dan itu kan kalaupun ada masukan, itu ya jangan dilempar ke ruang publik gitu loh. Jadi ke tim aja. Ke tim aja. Kita pun make Mas. Kita pun make orang-orang spiritual, tapi bukan untuk menunjukkan itu di mana. Sebagai dasar utama bukan. Bukan, lebih kepada untuk memimpin kami berdoa agar semuanya ini lancar gitu selamat loh. Gitu. Semuanya selamat. Kami make. Karena setiap kami mau berangkat pasti kami ayo kita doa bersama. Itu kan salah satu wujud itu kan. Karena takutnya ketika statement juga di sosmed gitu, ya keluarganya juga jadi makin panik gitu. Ya. Dan kita nggak nyalain keluarganya loh ya. Iya. Kita dan ini kan memahami gitu ya. Dan ini terjadi di sini. Dalam kasus Ali, ya kan. Ya untungnya memang ini kayak kedua belah pihak korban. Mas Miawan korban loh, jangan salah loh. Ya kan. Dan keluarga Mas Ali ini udah damai nih, untungnya. Bayangkan, kalau keluarga Mas Himawan tidak terima, apa nggak habis? Ini udah dituduh lah anakku ya kan, udah di framing seperti ini kan. Tapi setelah kita selidik, ternyata keluarganya Mas Ali ini juga nggak salah. Sama, benar.
Iya kan? Kenapa nggak salah? Ya mungkin dia dalam kondisi tertekan, kondisi panik, kehilangan. Oke. Ini mungkin dua hal yang berbeda gitu Mas Lahar ya. Kalau gue tuh sering bilang ketika misalnya ada seorang tersesat gitu, nah setelah dia selamat dari tersesat, dia ingin bercerita fenomena yang dialamin gitu ya. Misalnya dia malam-malam sendirian, dia ngelihat itu pohon tiba-tiba punya mata begitu kan. Ya menurutku sah-sah aja dia mau cerita kayak gitu. Ya walaupun ada penjelasan medisnya misalnya ya. Oh ini lagi capek, lagi halu, dehidrasi gitu. Tapi kan fenomena dia malam sendirian di hutan aja tuh sampai dia akhirnya bisa selamat kan juga heroik menurutku gitu. Ya nggak masalah dia untuk ceritakan gitu. Tapi ketika misalnya ini lagi dalam tanda kutip ini kan nyawa gitu ya, nggak ternilai harganya gitu ya. Jadi yang harus dibedakan tuh gini Mas. Menceritakan sesuatu yang kita alami, ya kan? Dengan menceritakan sesuatu yang belum kita alami. Itu kan beda. Iya. Lah kalau mungkin tamu-tamu Mas Fajar mereka menceritakan hal yang mereka alami, udah dialami. Bener. Itu terserah kita mau percaya atau tidak kan. Dia mau mengarang bebas atau memang real seperti itu terserah. Tapi yang bahaya itu ketika aku menyampaikan sesuatu yang belum aku alami dan belum tentu terjadi. Iya. Kayak yang di Gunung Slamet contoh, disampaikan bahwa ini jenazah Ali berada di bawah pohon besar, ya kan? Dia tersembunyi di balik akar pohon besar itu. Orang Indigo kan mengatakan seperti itu kan. Faktanya nggak ada tuh. Kemudian jenazah Ali terkubur di puncak Segoro Wedi, ya kan? Hanya terlihat sepatunya saja. Faktanya nggak ada. Walaupun pada akhirnya, mohon maaf, orang-orang yang mendukung orang-orang Indigo ini ngeles. Segoro Wedi itu pemaknaannya itu adalah seperti lautan pasir, gini-gini. Padahal bukan, Mas. Yang dinamakan Segoro Wedi di Gunung Slamet itu spesifik. Itu kawasan puncak, ada satu kawasan yang dinamakan Segoro Wedi gitu. Tapi kan pembelaan mereka, Segoro Wedi itu diibaratkan sebuah lautan pasir ya. Jadi faktanya pencarian atau keberhasilan pencarian korban-korban yang hilang di gunung itu adalah kerja keras bersama, ya kan, antara saksi, kemudian keluarga korban sangat penting Mas ini. Kemudian tim SAR, base camp, masyarakat. Ini nggak bisa dilepaskan. Jadi tanpa kerjasama yang kuat 5 unsur ini sulit, mustahil ditemukan. Kita balik lagi, Mas Lahar ya. Kalau menurutmu, kenapa pencarian itu sampai hari ke-17 baru ditemukan? Gitu? Kesulitannya di mana sih? Gitu? Jadi Slamet itu ya Mas, satu areanya kan sangat luas ya. Bahkan di Jawa Tengah kan itu gunung dengan area pencarian terbesar itu kan Gunung Slamet. Ketinggiannya juga di Jawa Tengah gunung tertinggi. Itu pertama. Yang kedua, jadi teman-teman kemarin memang kayak tergiring nih oleh ini. Kadang medsos itu memang mengacaukan. Ini kita akui ya. Medsos itu kayak mengacaukan kita juga kadang. Tergiring juga oleh keriuan di medsos ini yang katanya menemukan baulah di mana. Akhirnya justru mengaburkan fokus awal kita. Dari awal, dari briefing hari pertama teman-teman, saya nggak di sana memang ya, tapi kan saya punya evaluasinya kan, punya recordingnya kan. Itu fokusnya itu area Pelawangan ke atas Mas, fokusnya itu. Bukan di area bawah. Cuman karena itu tadi, kegiring netizen yang barbar ini, kemudian juga mohon maaf teman-teman relawan, saya harus katakan, nggak sedikit Mas teman-teman relawan yang hanya kesana sehari untuk membuat konten, ikut pencarian. Jadi mereka itu membantu menggiring asumsi-asumsi liar itu gitu. Jadi tetap ada kok. Tim kita yang standby di pos 5 dari hari pertama sampai hari terakhir itu ada. Kita memang fokus di situ, tapi kendala cuaca ya kan. Ekstrim juga ya cuaca. Wah ngeri Mas. Sebenarnya kami itu telat 1 hari. Kenapa telat 1 hari? Kami ini siapa? Tim kami. Tim kami itu telat 1 hari, Mas. Area penemuan Mas Ali itu kan sudah masuk ke map kita dari awal kan. Iya. Cuman
di satu hari sebelum itu, aku tuh dapat DM Mas yang kurang lebih isinya kayak gini nih. Dia menunjukkan foto, ya kan, nih kan? Iya. Menunjukkan foto bahwa dia tuh melihat ini kayak jenazah di bawah puncak, ini lokasinya di sini ini. Ini kalau nah ini kan lokasinya. Ini kalau lokasi ini boleh ditampilin nggak? Boleh, nggak Lokasinya nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Kayak kita itu akhirnya kan kayak wah ini paling ini nih paling petunjuk paling terang gitu kan. Akhirnya hari itu kita ngejar dulu lah ke kawah. Ngejar dulu ke kawah, ternyata memang benar kita menemukan jaket. Tapi terkonfirmasi bahwa itu bukan jaketnya Mas Ali. Nah, itu jaket siapa? Ya nggak tahu. Jadi mungkin punya pendaki yang terjatuh atau apa. Sama Mas, jaketnya juga warna hitam ya kan. Dan itu di dasar kawah. Iya. Jadi kita kehilangan waktu 1 hari untuk mencari di dasar kawah. Kenapa kita mencari di dasar kawah? Karena kami dapat kiriman dokumentasi ini tadi gitu. Tapi bagi teman-teman kan sebenarnya bukan tentang siapa yang menemukan kan Mas. Yang penting kan ketemu kan. Iya, itu intinya. Yang itu. penting ketemu. Karena apa? Tim SAR itu nggak ada tim SAR berdiri sendiri kan. Itu mulai dari asesmen ya kan, sampai ke dapur umum ya kan, komunikasi, pengendali operasi, tim yang di lapangan, semua itu satu kesatuan. Nggak ada yang berdiri sendiri-sendiri. Nggak ada namanya ini tim pencari, kemudian ini tim evakuasi, nggak ada Mas. Iya. Namanya kita SAR, Search and Rescue, itu satu kesatuan gitu. Jadi ini mohon masyarakat juga memahami tidak ada istilah ini tim pencari, kemudian ini tim evakuasi, nggak ada. Itu satu kesatuan. Oke lah kalau gitu ya. Makasih Mas Lahar Oke. udah datang dan memberikan informasinya. Semoga apa yang diberikan ini ya menjawab juga ya spekulasi-spekulasi yang masih liar gitu di netizen ya. Oke, thank you Mas. Oke. Oh ya, kalau boleh saya pengen menyampaikan Apa satu tuh? hal lagi. Jadi tolonglah berhenti menghakimi Mas Himawan ya kan. Berhenti menghakimi. Dia ini bukan tersangka. Jadi memang walaupun ada beberapa keterangan yang berbeda-beda, tapi dia bukan tersangka. Yang pertama itu Mas. Yang kedua, tolonglah akhiri konflik antara Lahar versus Indigo, Lahar versus Wanadri, tolong diakhiri. Karena ini murni yang saya sampaikan itu berdasarkan data dan fakta. Ya memang fakta itu biasanya tidak disukai. Tapi yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan. Iya. Ya intinya apa ya, bukan masalah personal gitu. Kritik aja. Gitu. Yes. Kritik yang mudah-mudahan kritiknya membangun gitu. Ya itu dia guys, akhir dari episode ini ya. Semoga dapat ya bukannya membuka luka gitu ya, tapi banyak sekali mungkin pelajaran yang bisa diambil gitu. Kita juga nggak berharap ada kasus-kasus kehilangan lainnya sampai juga mungkin meninggal dunia, tapi tentunya semoga ini bisa dijadikan pelajaran mahal bila ada kasus-kasus ke depannya. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Sekali lagi jangan lupa kita doakan semoga almarhum Ali dapat diterima di sisinya dan keluarga dapat diberi ketabahan. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.